Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya Ibu Nifa Ramadhani. Kita di sini bakal bahas tentang bilangan bulat. Apa yang bakal kita bahas hari ini? Kita bakal bahas tentang macam-macam bilangan bulat dan urutan bilangan bulat. Yuk kita mulai. Sebelum mulai belajar, mari ucapkan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam bilangan bulat. Bilangan bulat ini artinya bilangan yang memuat bilangan bernilai negatif, 0, dan positif. Di sini ada negatif tak hingga, 0, dan tak hingga. Negatif tak hingga itu artinya berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1 juta, negatif 1 miliar, dan seterusnya. Kalau positif tak hingga berarti 1, 2, 3, 1 juta, 10 juta, dan seterusnya. Bilangan bulat punya anak pertama. Anak pertamanya namanya bilangan negatif. Bilangan negatif itu bilangan bulat yang bernilai negatif. Di sini anggotanya ada negatif tak hingga ya. Nah, kemudian anak yang kedua dari bilangan bulat yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah itu bilangan bulat yang bernilai 0 dan positif. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah punya anak, namanya bilangan 0. Bilangan cacah yang bernilai 0. Jadi hanya 0 saja anggotanya. Lanjut, ada bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan cacah yang bernilai positif. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti kalau kalian bedakan dengan bilangan cacah dengan bilangan asli, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, lanjut. Bilangan asli punya anak lagi. Anak yang pertama namanya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bilangan asli yang jika dibagi 2 maka bersisa 1. Seperti 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan genap yaitu bilangan asli yang jika dibagi 2 tak bersisa, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Bilangan prima, bilangan asli yang lebih dari 1, faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ini ketulis nolnya, maaf ya, anggap saja tidak ada. Bilangan prima itu artinya bilangan yang hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Jadi kayak misalnya nih, 2 hanya bisa dibagi 2, 3 hanya bisa dibagi 3, 5 hanya bisa dibagi 5, 7 hanya bisa dibagi 7. Jadi kalau misalnya dibagi 2, misalnya 7 bagi 2 itu hasilnya 3,5, nggak boleh karena itu desimal. Itu makanya 7 termasuk bilangan prima. Bilangan komposit, bilangan asli yang lebih dari 1 yang bukan bilangan prima, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Kenapa 9 tidak termasuk bilangan prima ya? Karena 9 itu bisa dibagi 9, hasilnya 1, dan 9 bisa dibagi 3, hasilnya 3. Jadi 9 itu bukan bilangan prima. Next, lanjut kita bakal bahas tentang urutan bilangan bulat. Nah, kalian masih ingat nggak sih sama simbol-simbol ini? Ada sama dengan, ada seperti huruf K ini kurang dari, yang seperti huruf B lebih dari, yang seperti huruf K ini tapi ada garis di bawah yaitu kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari sama dengan. Nah, apa sih bedanya kurang lebih dari dan lebih dari sama dengan? Yuk kita lihat di sini. Misalnya kalian disuruh untuk menyebutkan bilangan asli yang lebih dari 3. Nah, berarti 4, 5, 6, 7, 8. Kalau bilangan asli yang lebih dari sama dengan 3, berarti kalian tulis 3-nya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini kalian paham ya bedanya lebih dari dan lebih dari sama dengan. Nah, di sini ada garis bilangan biar kalian tahu urutan mana aja nih dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau semakin ke kanan berarti semakin besar nilai bilangannya. Berarti 6 lebih besar dari 5, betul? 1 lebih besar dari 0. Negatif 1 lebih besar dari negatif 2.
negatif 2 lebih besar daripada negatif 8. Jadi semakin ke kanan nilainya maka semakin besar. Nah, semakin ke kiri semakin kecil nilai bilangannya. Jadi 0 itu sudah pasti lebih kecil dari 1. Negatif 1 lebih kecil dari 4. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Jika 1 kurang dari 7, 0 lebih besar daripada negatif 5. Kalau negatif 8 sama negatif 7 hubungannya apa ya? Kalian komen ya di YouTube ini. Oke? Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan gurumu ya. Thank you for watching.